Pesta Gol lawan Chinese Taipei 6-0. Ya, tebakan abang silap. Santai. Ini sih saran gue, Taipei mending main bulu tangkis aja dah, main bulu tangkis ya. Soalnya kayak kagak ngelawan nih. Ada pasalnya full time. Indonesia berhasil menggulung Chinese Taipei dengan skor 6-0. Ini dia beberapa pemain timnas Malaysia saat melawan Singapura. Di pertandingan ini Malaysia hampir menurunkan sekuat naturalisasinya ya guys. Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 116 FIFA setelah berhasil kalahkan Chinese Taipei semalam. Ya, skuad Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki lewat semua kegiatan aktivitas yang saudara kerjakan sampai dengan hari ini. Oke Sobat Garuda, kali ini Gol TV akan membahas pertandingan yang kemarin baru saja kita saksikan, permainan timnas Indonesia melawan timnas daripada Cina. Indonesia menang telak 6-0 tanpa balas. Banyak sekali pujian untuk para pemain timnas Indonesia dan juga para pelatih. Seperti apa komentarnya? Kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa siapkan gorengan, siapkan kopi untuk menyaksikan video-video ini. Kita langsung aja, let's go. Aduh, game friendly 2-0 cukup lah kot. Tak perlulah bantai orang. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, di Indonesia Pesta Gol lawan Chinese Taipei 6-0. Ya, tebakan abang silap. Santai. Ini benda yang kita belajar dari game semalam. Formasi baru 4-3-3 Patrick Kluivert ternyata berkesan lawan Taipei. Kawasan tengah nampak lebih compact dan transitional attack lagi laju, terutamanya melalui kawasan luas. Tapi adakah ini berkesan dengan pihak lawan yang lebih kuat? Abang sangat impress dengan Mark Klok yang mengawal kawasan tengah dengan baik sekali. Abang boleh lihat dia main double pivot dengan Joey Pelupesi lepas ni lawan Arab. Kedua-dua pemain sayap sangat menyela. Beckham Putra dengan kelincahan serta work rate tinggi dan Egy dengan vision dia yang mantap. Dua pemain ni untuk abang bisa start untuk timnas. Nampaknya Ramadan Sananta akan menjadi striker utama untuk timnas bulan hadapan. Dia sering masuk dalam poket kosong dan bahaya dalam kotak penalti, tapi hold up serta link up dia kurang berbanding oleh Romane. Dan kita boleh lihat Maro Ziltra belum lagi sedia jadi striker utama. Dan last kali Emiliano Jonathan semacam Dembele Indonesia. Permainan dia direct dan sangat laju. Emiliano ni boleh jadi game changer bila lawan Arab nanti. Cuma finishing dia kena lebih tajam lagi. Gimana guys pendapat kalian tentang game semalam? Komentar kat sini. Ini sih saran gue, Taipei mending main bulu tangkis aja dah, main bulu tangkis ya. Soalnya kayak kagak ngelawan nih. Ada pasalnya full time. Indonesia berhasil menggulung Chinese Taipei dengan skor 6-0. Elo nih pertandingan fan service ya. Sebenarnya sesuperior apa timnas kita? Apakah tanpa celah? Apakah ini udah jadi persiapan yang terbaik? Siapa yang stand out dan siapa yang mainnya agak flop? Mari kita bahas boy. Pertama-tama gue apresiasi banget sama Patrick Kluivert ya. Berani menurunkan pemain seperti ini pada laga uji coba menggunakan skema 4-2-3-1 terlepas dari 3-4-3-nya. Ini sih kalau dilihat kayaknya line up Piala AFF 2026 ya. Bagi gue ada beberapa pemain yang layak banget dinotis di pertandingan kali ini. Tapi kalian harus pahami dulu boy, lawan kita itu adalah Chinese Taipei, peringkat 172 dunia. Dan mereka datang bukan dengan tim utama. Tapi nggak ada masalah boy. Ini menurut gue penting banget untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain. Karena mayoritas pemain yang diturunkan praktis adalah pemain cadangan boy. Kecuali mungkin Audero sama Rido lah ya. Beckham Putra, Eliano main bagus menurut gue. Terutama Beckham ya. Ini orang bener-bener menurut gue pede banget. Walaupun beberapa kali salah ambil keputusan, tapi kepercayaan diri itu penting boy. Tapi kalau mau ngomong pemain yang paling stand out sih, gue sangat angkat topi ya buat El Hutan di pertandingan kali ini. Terlepas dari lawannya Taipei, doi bener-bener fluid banget
pemain-pemainnya. Apakah Prime Nathan U23 akan kembali kita lihat, boy? Gue sih berharap Nathan nanti main lagi lawan Lebanon, Di pertandingan ini, Mauro dan juga Miliano melakukan debut. Gue sih bener-bener impress ya, terutama sama Miliano, Mauro juga cukup menjanjikan menurut gue. Dia tuh kayak ngasih dimensi yang lain gitu. Bedanya sama Sananta menurut gue nih ya, yang gue tonton, Mauro itu lebih berani untuk terlibat dalam permainan, boy. Sebagai seorang pemantul bola. Tapi gue jujur nggak paham ya sama si Marcelino, Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Menurut gue, Patrick harus berani cadangin dia supaya dia nggak merasa zona aman aja gitu. Karena kalau yang gue lihat pemain lain tuh mau ngeluarin yang terbaik, tapi Marceng tadi kayak ya lumayan overconfident menurut gue. Semoga nggak ada mindset kayak gitu di kepalanya si Marceng ini, karena kita tahu this guy itu punya talenta, boy. So far sih pemain-pemain kita mainnya oke, walaupun lawannya Taipei. Semoga pemain yang main bagus di match ini itu dikasih kesempatan lagi lawan Lebanon, boy, supaya nanti di round 4 kita lebih dalam lagi skuadnya, oke? Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah, Terima kasih, boy. Lupa selanjutnya. Bye. Ini dia beberapa pemain timnas Malaysia saat melawan Singapura. Di pertandingan ini Malaysia hampir menurunkan sekuat naturalisasinya ya guys. Apalagi untuk JDT. Di JDT mereka ini ada 5 pemain. Sedangkan untuk pemain luarnya hanya ada Facundo Garces dan Dion Coles yang bermain di Spanyol dan Jepang. Sisanya hanya bermain di Asia Tenggara semua ya guys, seperti klub Vietnam dan klub Malaysia lainnya. Di pertandingan ini Malaysia bisa menang dengan skor 2-1. Ya mungkin Malaysia main santai aja ya, nggak perlu ngejar-ngejar amat. Soalnya mereka hanya di kualifikasi Piala Asia guys, dan lawannya juga yang lemah-lemah aja itu kayaknya. Jadi udah jelas ya guys, untuk pemain Eropanya hanya 1 aja ya. Dan di pertandingan ini Malaysia menggunakan 9 naturalisasi, lokalnya hanya 2, kiper dan Arif Aiman. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di komen. Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 116 FIFA setelah berhasil kalahkan Chinese Taipei semalam. Ya, skuad Garuda berhasil naik 2 peringkat setelah sebelumnya berada di peringkat 118 dunia dan kini naik ke peringkat 116 dunia. Jelas ini merupakan pencapaian yang sangat positif. Walaupun kemenangan ini kita dapat dengan melawan tim yang levelnya jauh di bawah timnas Indonesia. Dan setelah kemenangan telak atas Chinese Taipei, Patrick Kluivert mengatakan ini adalah gaya main yang saya inginkan. Namun sekali lagi, lawan yang kita hadapi adalah Chinese Taipei. Dan ujian sesungguhnya untuk Patrick Kluivert berserta para pemain adalah saat timnas Indonesia akan ketemu Lebanon besok, di mana timnas Lebanon memiliki rank FIFA di atas timnas Indonesia. Dan inilah ujian sesungguhnya. Betul. Jadi semoga kita harapkan permainan timnas Indonesia akan semakin meningkat saat menghadapi Lebanon, dan harapan kita saat babak round 4 kualifikasi. Terima kasih. Terlalu dini ya kan, ini kalau kita lihat nanti waktu lawan Lebanon baru kita bisa berhitung seperti apa. Tapi memang kalau kita lihat di lawan Lebanon lah nih yang kita berat. Mulai mencoba main sudah juga mulai mencoba permainan ball position ya, mengontrol bola. Tapi yang senior mungkin serangannya lebih tajam. Tapi sama, kadang-kadang pemain kita suka terburu-buru di finishing. Ya, nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon, jadi bukan lawan Taipei. Nah, bisa nggak kita menciptakan gol? Apalagi Lebanon memang tim yang kita tunggu-tunggu untuk uji coba. Karena untuk kualifikasi round 4 itu kan memang kebanyakan tim Timur Tengah, dan ranking Lebanon lebih bagus dari kita. Nah, ini memang yang saya rasa yang setara yang kita lihat nanti di tengah. Kenapa sih pertandingan ini penting banget untuk Sananta, Eliano Reinders, dan Saint Patinama? Ya, mereka jadi pemain inti di babak pertama dan berhasil mencetak gol, terutama untuk Eliano Reinders dan Sananta. Itu jelas mengembalikan kepercayaan diri yang selama ini diragukan oleh publik. Ini terlepas dari kualitas lawannya ya. Yang jelas seorang pemain bola kalau berhasil mencetak gol itu adalah suatu kesenangan yang luar biasa. Dan untuk Saint Patinama berhasil membuktikan bermain baik turun sebagai pemain inti wingback kiri. Akhirnya kita bisa lihat lagi seperti tim nasional Indonesia di awal-awal dulu. Ya, ini lebih mengobati rasa kangen sih. Begitu juga dengan Mark setelah sekian lama akhirnya kembali bahkan mencetak gol. Perannya di lini tengah pun sangat krusial banget ya. Jadi di babak kedua juga tadi semakin cair dengan hadirnya kawan satu klub yaitu Tom Haye.
Hari ini Bandung menyumbang 4 pemain sekaligus. Gokil, luar biasa Persib Bandung. Beckham bahkan hari ini menjadi David Beckham beneran karena dia mengirimkan umpan crossing ala David Beckham kemudian disundul sama center back Turki Ahmad. Tapi sayang banget nih, debut pemain baru kita Mauro Silstra dan Miliano Jonathan gak berhasil cetak gol. Walaupun si Miliano Jonathan sempat menyulitkan lini belakang di sebelah kiri Cina Taipei. Ya, selamat untuk Eliano Reinders, selamat untuk Sandy Walsh, selamat untuk Ramadan Sananta yang berhasil mencetak gol untuk tim nasional Indonesia. Itu dia cuplikan videonya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Tetap dukung dan bantu atau support timnas Indonesia pada tanggal 8 nanti menghadapi timnas Libanon. Tetap semangat Garuda di dada. Bye bye. No, I'm never turning back. I won't